Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6A akan melakukan presentasi kami yaitu pelayanan informasi obat. Di sini yang pertama ada merancang jaminan mutu. Merancang jaminan mutu ada dua poin besar yaitu identifikasi masalah dan kedua perbaikan yang akan dilakukan. Untuk identifikasi masalah yaitu berupa dokumentasi yang belum sesuai, evaluasi sumber informasi dan sarana fisik berupa ruang pelayanan informasi obat. Kemudian perbaikan yang akan dilakukan. Perlu ditindaklanjuti mengenai teknis pelayanan informasi obat dan juga evaluasi sumber informasi dan dokumentasi harus memenuhi standar dari Permenkes nomor 58 tahun 2004 yang berupa pengadaan ruang pelayanan informasi obat yang dilengkapi dengan sumber informasi dan juga teknologi komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kondisi saat ini, kondisi atau situasi saat ini. Pada dasarnya pemberian informasi obat harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut untuk meminimalisir kesalahan penggunaan obat dan efek samping obat yang tidak diinginkan. Namun, walaupun begitu, untuk saat ini masih jarang ditemukan karena kurangnya kesadaran dari pihak kefarmasian sendiri dan juga pihak pasien dan keluarga pasien. Saat ini juga apoteker hanya melayani PIO atau pelayanan informasi obat pada jam bekerja dan tidak melayani PIO pada jam setelah kerja. Karena pada saat ini tidak dibentuknya petugas khusus dalam pelayanan PIO, seluruh tugas dilimpahkan kepada apoteker yang harus melayani PIO pada jam bertugas maupun waktu tidak bertugas. Menurut Permenkes nomor 58 tahun 2014, kegiatan pelayanan informasi obat meliputi menjawab pertanyaan, membuatkan poster buletin dan sebagainya, menyediakan informasi untuk penyusunan formularium rumah sakit. Yang keempat, bersamaan dengan tim PKRS melakukan penyuluhan terhadap masyarakat baik pasien rawat jalan maupun rawat inap, kemudian melakukan pendidikan berkelanjutan bagi kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya, dan yang terakhir melakukan penelitian. Berdasarkan Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan tahun 2006, pertanyaan dari pasien dapat diajukan melalui lisan, tulisan maupun via telepon dan diberikan waktu paling lambat 24 jam untuk menjawab tersebut. Jawaban ini juga dapat diberikan melalui tulisan, lisan, dan juga via telepon. Sekian dari saya, selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya kita masuk dalam proses pelayanan informasi obat. Nah, dalam suatu proses pelayanan informasi obat terbagi dari beberapa kegiatan-kegiatan yang kami ambil menurut Permenkes 58 tahun 2014. Selanjutnya, dalam proses pelayanan informasi obat ada teknis pelayanan informasi obat. Nah, teknis pelayanan informasi obat baik di rawat jalan maupun rawat inap. Kalau pada rawat jalan ini terbagi dari dua, yang pertama penyerahan obat dan yang kedua konsultasi obat. Nah, di sini selain memberikan informasi dalam konsultasi obat, juga memberikan leaflet. Nah, leaflet misalnya ketika penanganan khusus. Contoh leafletnya seperti begini. Selanjutnya, teknis pelayanan informasi obat pada pasien rawat inap itu ada 4 tahapan. Yang pertama, waktu pelaksanaan informasi obat. Nah, waktu pelaksanaan informasi obat, pemberian informasi obat dilayani oleh apoteker pada saat jam kerja. Yang kedua adalah kegiatan pelayanan informasi obat. Nah, dalam kegiatan pelayanan informasi obat, selain memberikan informasi atau edukasi kepada pasien, kegiatan lainnya yaitu menjawab pertanyaan dari pasien atau tenaga medis lainnya, baik secara komunikasi secara langsung ataupun melalui media. Yang ketiga ada sumber informasi. Sumber informasi yang digunakan dalam pelayanan informasi obat adalah pustaka primer dan pustaka tersier. Nah, pustaka primer ini misalnya jurnal penelitian, pustaka tersier ini misalnya ISO atau Pharmacope Indonesia atau juga Medscape. Yang keempat ada juga dokumentasi. Dokumentasi ini sangat penting. Dokumentasi mencakup tanggal dan waktu pertanyaan dimasukkan, metode pertanyaan diajukan. Nah, kegiatan-kegiatannya yang pertama menjawab pertanyaan, kemudian yang kedua menerbitkan buletin, leaflet, poster, dan newsletter. Kemudian yang ketiga
menyediakan informasi bagi tim farmasi dan terapi sehubungan dengan penyusunan formularium rumah sakit. Selanjutnya, bersama dengan tim penyuluhan kesehatan rumah sakit, melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. Kemudian, melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya, dan yang terakhir melakukan penelitian. Selanjutnya ada alur pelayanan informasi obat, di mana penanya akan berada di ruangan PIO dan petugas akan mengisi formulir mengenai klasifikasi, nama penanya, dan pertanyaan yang ditanyakan. Setelah itu, petugas akan menanyakan tentang informasi latar belakang penyakit mulai muncul, serta melakukan penelusuran data dengan mengumpulkan data dari rujukan umum, rujukan sekunder, dan bila perlu rujukan primer. Kemudian data tersebut akan dievaluasi. Formulir jawaban akan didokumentasikan guna mengingatkan apoteker tentang jawaban pendukung dalam menjawab pertanyaan dengan lengkap, serta sebagai sumber informasi apabila ada pertanyaan yang serupa. Dari formulir jawaban akan dikomunikasikan dengan penanya, di mana informasi yang dikomunikasikan petugas apotek kepada penanya akan memberikan umpan balik atau respon dari penanya, di mana petugas juga dapat menanyakan kembali kepada penanya bagaimana informasi yang telah diberikan. Baik, selanjutnya untuk uji coba. Uji coba di sini dapat dilakukan dengan 3 langkah atau 3 tahap, yaitu yang pertama, pendataan obat yang tidak terpenuhi untuk melihat persentase ketidakpatuhan dalam pengelolaan penggunaan obat. Jadi dilakukan pendataan terhadap ketidakpatuhan dalam hal pengelolaan penggunaan obat. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengontrolan dalam hal informasi obat. Jadi dilakukan pengontrolan mengenai informasi obat. Kemudian yang ketiga yaitu mengamati dan ikut serta dalam proses pemberian informasi obat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tools atau alat yang digunakan dalam pelayanan informasi obat. Alat yang digunakan sendiri sangat sederhana, yaitu berupa pena dan juga kertas. Namun kertas yang digunakan yaitu kertas yang sudah dicetak form di atasnya. Untuk form yang digunakan sendiri ada 2, yaitu yang pertama untuk pengawasan dan yang kedua untuk pelaporan. Form yang digunakan untuk pengawasan ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu delivery time, yaitu waktu tunggu di mana pasien meminta informasi tentang obat sampai informasi tersebut diberikan kepada pasien. Kemudian ada medication error. Medication error ini merupakan kesalahan dalam pemberian obat. Contohnya ketika obat yang diresepkan tidak diberikan atau terjadi duplikasi dalam pemberian obat. Nah, untuk contohnya sendiri kami mengambil dari Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar kefarmasian di puskesmas. Kemudian untuk form yang digunakan untuk pelaporan ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu medication error dan juga delivery time yang sama dengan pengawasan tadi. Kemudian yang berikutnya ada produktivitas dan juga peak hour. Nah, peak hour ini menunjukkan waktu di mana apoteker paling sibuk untuk memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien. Nah, untuk produktivitasnya sendiri menunjukkan banyak atau sedikitnya pelayanan informasi obat yang diberikan apoteker kepada pasien. Nah, untuk contohnya sendiri masih sama sumbernya. Kami mengambil dari Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Baik, selanjutnya untuk dokumentasi. Dokumentasi di sini semua responden melakukan dokumentasi setelah memberikan pelayanan informasi obat. Untuk pasien rawat inap dalam bentuk rekam medis. Nah, dokumentasi rekam medis ini dapat dilakukan secara manual dan komputerisasi. Data rekam medis sendiri tersimpan hingga saat ini. Dan dalam dokumentasi yang dimaksudkan
dapat dilihat berdasarkan pedoman pelayanan informasi obat di rumah sakit yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014, di mana berbeda dengan data rekam medis pada umumnya. Kemudian, pendokumentasian dilakukan untuk membentuk, menelusuri kembali data informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Halo teman-teman, pada sini saya akan menjelaskan mengenai standar operasi dan prosedur dari pelayanan informasi obat. SOP dari pelayanan informasi obat merupakan standar prosedur ketika melakukan pelayanan informasi obat. Hal ini bertujuan agar supaya ketika penyampaian informasi obat tidak terdapat kekeliruan, kemudian informasi yang disampaikan akurat dan tidak terjadi bias ketika menerima informasi obat dari apoteker atau petugas. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memberikan informasi kepada pasien, yang pertama adalah jumlah, jenis, kegunaan obat. Kemudian yang kedua adalah cara pemakaiannya. Terus yang ketiga, peringatan atau efek samping ketika meminum obat. Keempat adalah cara mengatasi ketika efek samping terjadi. Dan yang terakhir adalah petunjuk penyimpanan di rumah. Ada hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan konseling atau pelayanan informasi obat, itu adalah memastikan pasien atau pendamping pasien itu menerima materi atau menerima informasi dengan baik dan tidak keliru. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatian.